kita kenal dengan istilah seks bebas, merupakan perilaku atau perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Seks bebas masih banyak dilakukan oleh remaja, bahkan anak-anak di luar sana. Kita sebagai remaja yang cerdas dan berpendidikan harus bisa mengatakan tidak untuk seks bebas. Seks bebas di kalangan remaja Indonesia bisa dikatakan tergolong tinggi. Maka dari itu, kita sebagai remaja Indonesia harus perlu yang namanya pendidikan sedari remaja. Mungkin banyak orang Indonesia menganggap pembelajaran tentang seks ini merupakan hal yang tabu, bisa dibilang menjijikan. Namun pembelajaran tentang seks untuk remaja sangat diperlukan. Edukasi yang baik dan akurat tidak akan menuntun remaja ke dalam pergaulan yang bebas. Tetapi pada saat remaja mendapatkan pendidikan seks yang bersumber dari terpercaya, untuk remaja tidak menjadi canggung dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baiklah, demikian pengertian dari saya. Saya persilakan kepada Kak Jovita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan seks yang bisa menularkan. Yang pertama, kelamin dengan kelamin, yang artinya pertemuan intim. Terus yang kedua, kelamin dengan oral atau mulut. Yang ketiga, kelamin dengan anal atau yang biasa kita sebut dubur atau anus. Yang keempat, kelamin dengan alat. Yang kelima, kelamin dengan tangan. Seks bebas seringkali kita dengar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Saya sempat baca beberapa artikel dari internet. Saya baca di Ponorogo beberapa tahun yang lalu terjadi pergaulan seks bebas. Kebanyakan yang sering itu adalah anak SMA sama anak SMP. Sesuatu yang kita dengar ini tentunya tidak lepas dari anak-anak sekolah. Jarang sekali orang yang udah lulus sekolah atau apa melakukan, tapi kebanyakan dari anak sekolah. Terkadang mereka melakukan ini karena keluarga yang tidak harmonis. Kegiatan ini juga tidak menyerap norma-norma agama, norma-norma Pancasila, dan ada juga mungkin tekanan batin dari keluarga. Di keluarga terutama dari mungkin ada masalah dengan orang tua, lalu karena mereka mungkin berpikir orang tua mereka tidak sayang lagi dengan mereka, lalu mereka keluar, mereka melakukan sesuatu yang mungkin menyenangkan hati mereka dengan cara mereka memabukkan ke tempat biasanya remaja zaman sekarang melakukan. Lalu disitulah mereka ketika kehilangan kendali, mereka mulai mencari sesuatu seperti hubungan seks. Lalu di norma-norma Pancasila, seperti mereka tuh melakukan tapi belum menikah atau belum di umur 17 tahun seperti yang anak SMA dengan SMP lakukan tadi. Di norma agama yang artinya mereka melakukan tapi belum sah atau belum menikah. Demikian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak buruk seks bebas. Yang pertama, kehamilan di luar nikah dan aborsi. Kehamilan yang terjadi di luar nikah menjadi kasus yang sering kita jumpai. Hamil di usia remaja berisiko sangat tinggi bagi ibu dan anaknya, seperti akan menderita anemia, tekanan darah tinggi, dan kelahiran prematur. Selain itu, karena belum banyak remaja yang akhirnya melakukan tindakan aborsi, saat melakukan aborsi dan setelah aborsi, ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh seorang wanita tersebut. Salah satunya adalah kematian. Yang kedua, resiko terkena penyakit menular seksual. Perilaku seks bebas dapat menyebabkan remaja rentan terhadap menular seksual. Beberapa penyakit menular seksual yang dapat mengancam jiwa remaja diantaranya adalah HIV, sifilis, chlamydia, dan gonore. Yang ketiga, rentan terserang kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual.
Remaja yang melakukan hubungan seksual akan rentan terhadap penyakit kanker serviks ini. Yang keempat yaitu mempengaruhi perkembangan karakter. Saat seseorang remaja melakukan seks bebas, ia akan memperlakukan orang lain sebagai objek seksual kepuasan dirinya sendiri. Hal ini bisa membuat kehilangan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Kemudian, dia tidak akan membedakan mana yang benar dan mana yang salah untuk mendapatkan kesenangan pribadi tersebut. Yang kelima, dia akan menderita depresi. Depresi pada remaja melakukan seks bebas pun menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan tindakan yang salah dan tidak pantas untuk dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan remaja rentan melakukan seks bebas sehingga mengalami depresi dibandingkan dengan remaja yang tidak melakukan seks bebas. Sekian materi dari ini, dari dampak. Lanjutkan dengan pemateri yang lain. Berikut adalah ada 3 alasan mengapa sebaiknya kita harus menghindari seks bebas atau free sex. Yang pertama adalah dapat menyebabkan risiko penularan penyakit seksual. Seks bebas dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seksual, yaitu seperti HIV atau AIDS, gonorrea, sifilis, dan herpes. Bahkan, jika Anda menggunakan pengaman atau seringkali disebut dengan kondom, juga bisa menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan hubungan seksual dengan pasangan secara sah atau sudah menikah. Yang kedua, kerugian moral. Orang yang sudah melakukan seksual atau sudah terjun ke dunia seks secara bebas, banyak sekali kerugian moral yang dia dapatkan, yang dapat merugikan citra diri seseorang dan nilai-nilai yang dianutnya. Selain itu, tindakan tersebut dapat merusak hubungan dengan pasangan. Maksud dari pasangan itu tersebut dapat merusak hubungan pasangannya yang sudah menikah. Seringkali terjadi di dalam rumah tangga, terutama bagi yang perempuan. Terus yang ketiga, kehilangan kendali diri. Yang sudah terjun ke dunia seks bebas, banyak sekali kehilangan kendali diri karena dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan pertemanan. Seseorang kehilangan kendali diri dan tindakan implisitnya, tindakan yang tidak terkontrol, dapat berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan hubungan seksual, atau lakukanlah dengan secara sah atau sudah menikah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampailah pada titik akhir materi dari kelompok kami, yaitu upaya pencegahan seks bebas pada remaja. Di sini saya mengambil 3 poin yang menurut saya penting, karena sering terjadi di kalangan masyarakat dan sering digunakan oleh remaja-remaja yang saat ini. Poin yang pertama adalah gunakan handphone atau gadget dengan baik. Anda semua pasti mempunyai handphone. Pasti semuanya sekarang tidak ada yang tidak mempunyai handphone. Di handphone ada apa? Ada sosial media. Di sosial media kita dapat menemukan berbagai macam hal, mulai dari yang positif hingga sampai pada titik yang negatif. Ketika Anda menggunakan handphone dengan baik, Anda pasti akan mencari hal-hal yang berbentuk negatif, yang berbentuk positif, maksud saya. Karena mungkin Anda akan mencari informasi yang dapat Anda sampaikan kepada teman-teman Anda yang menurut Anda itu real, bukan hoax. Dan sebaliknya juga, jika Anda menggunakan handphone atau gadget Anda dengan salah, Anda akan pasti tahu apa akibatnya. Ya, benar. Akibatnya adalah Anda pasti akan mencari hal-hal yang berbau tentang negatif. Misalnya seperti Anda mencari film-film yang tidak sepantasnya untuk ditonton dan lain sebagainya.